Shalom family, balik lagi ke Maxi Ministry Channel. Hari ini saya mau sharing beberapa yang menjadi pengalaman pribadi saya di bulan kemarin, dan itu sangat menginspirasi saya dan membuat saya menjadi manusia yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang jauh lebih mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari pelajaran yang tidak enak dari bulan lalu itu membukakan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, dan saya mulai mengerti walaupun sesuatu yang tidak enak, ketika engkau menghadapi dan menyelesaikannya dengan caranya Tuhan, hasilnya pasti luar biasa. Apakah itu? Keep watching. Alright. So here we go. Jadi family semuanya, saya punya kesaksian di mana saya baru ketipu dari usaha saya di Maxi Garage. Itu saya ketipu hampir nilainya itu 30 jutaan. 30 jutaan, dan itu berlangsung dari bulan April. Jadi nilai 30 juta itu nggak langsung 30 juta. Tapi ternyata saya dibohongin sama customer ini, sama buyer ini, digeragotin kecil-kecil dari bulan April sampai bulan Agustus kemarin. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar 3 bulan saya tidak tahu kalau bahwa uang saya hilang, barang dagangan saya hilang, dan saya ditipu. Dan akhirnya suatu pagi ketika ada tagihan terakhir itu sekitar 6 juta, saya cek mutasi dan ternyata memang belum pernah ditransfer sejak April, saudara. Pada saat itu saya marah banget. Saya mulai kayak, wah, ini orangnya kurang ajar banget. Ini orang nyuri dari usaha saya. Dan akhirnya pada saat itu saya berpikir bahwa gue akan habisin nih orang. Gue bakal kejar nih orang. Gue bakal penjarain. Gue bakal lakukan hal-hal yang menurut saya itu, ini orang layak nih untuk dihukum, untuk dihakimi sendiri. Dan akhirnya, tahu saudara, anak saya yang kecil, si Kera, dia itu mengingatkan saya tentang kasih Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat saya lagi emosinya bergejolak, penuh dengan amarah, dan semua yang saya pikirin yang jahat itu keluar dari pikiran saya. Dan saya mulai berpikir, waduh, ini kalau mau gue apain aja bisa nih orang. 30 juta itu sakit, saudara, ketika hilang dalam hitungan usahamu. Itu sangat penting banget. Dan saya begonya adalah saya tidak pernah ngecek. Dan akhirnya Tuhan bukakan bahwa saya sudah ketipu. Saya ngeliat anak saya berubah dari marah itu menjadi sedikit tenang. Dan dia ngajak saya main dan dia nanya, "Papa kenapa?" Dan saya mulai sadar, wah, kalau gue marah, kalau gue ngelakuin tindakan yang di luar dari jalurnya Tuhan, pasti urusannya makin ribet. Jadi saya mulai bersyukur setelah hilang 30 juta. Untung hari ini, pagi ini Tuhan bukakan, Tuhan ingatkan bahwa si orang ini udah stop nipu saya, udah cukup di 30 juta. Saudara bayangkan, hari itu saya masih bisa bersyukur karena saya ngeliat anak saya yang mengingatkan saya bahwa kasih Tuhan itu selalu ada. Kasih Tuhan itu dalam segala keadaan kita, dia selalu menyertai. Dan terkadang dengan emosi kita, dengan amarah kita membuat semuanya menjadi hilang. Dan kita kehilangan akal sehat, yang jahat itu timbul. Dan kita kadang-kadang mengambil keputusan dengan bodoh untuk melakukan perkara. Menurut kita kayaknya pantas orang ini digituin. Tapi ternyata Tuhan gak mau itu dalam hidup kita. Di segala kondisimu, ketika engkau membawa nama Tuhan, ketika engkau memberikan kemuliaan atas nama Tuhan, jadi setiap langkahmu, sikapmu itu seharusnya terus memancarkan kemuliaan Tuhan. Mudahkah saudara? Nggak mudah. Ketika engkau disakiti, ketika engkau dibohongi, ketika engkau dijahati sama orang, itu nggak gampang. Ngomongin Tuhan itu is like omong besar. Tapi hari itu saya belajar. Saya mulai telusuri orang ini, siapa yang nipu saya. Dan akhirnya Tuhan bukakan saya di pagi hari itu dengan pikiran-pikiran yang saya nggak pernah pikir. Saya punya usaha di sosial media. Saya punya komunitas di sosial media. Jadi saya sharing tentang pengalaman saya. Saya bilang bahwa ini adalah kebodohan saya. Ternyata di sosial media setelah saya post itu viral, saudara. Viral selama 2 hari.
Dan teman-teman semuanya yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, mereka cari orang ini, mereka sampaikan ke rumahnya, dan mereka samperin dan tegur keluarganya bahwa permasalahannya seperti ini, seperti ini, seperti itu. Dan puji Tuhan ya, masalah ini beres di dalam kurun waktu 2 hari. Marah ada orang yang bilang gini, ini kok Mike, kok cepet banget ya beresnya ya? Jangan-jangan ini settingan supaya viral ada di YouTube. I have another YouTube channel yang tentang bisnis saya, dan mereka pikir itu saya cuma buat bikin sensasi, dongkrak supaya banyak orang yang nonton. Saya mau bilang, orang mau ngomong kita seperti apapun, itu terserah mereka. Tapi menurut saya, Tuhan itu baik, Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Dari yang orang pikir itu mustahil, menjadi tidak mustahil. Ada amin, saudara? Nah, ketika itu, orang ini minta maaf dan dia ketakutan. Tahu saudara, dia telepon saya, dia cari saya, dan dia minta maaf. Saya bilang gini, oke, saya nggak marah sama sekali. Saya cuma pada satu titik dalam arti gini, aduh, ini orang kalau sampai balikin barang saya, sampai duit saya yang hilang itu dikembalin, itu bonus dari Tuhan. Sampai seperti itu. Dia minta maaf, dia beresin di dalam waktu sekitar 18 jam. Semua barang yang dia sudah ambil dikirim balik, saudara. Tidak utuh, tapi ada 6 juta nilai yang sudah dia jual dan dia perjualbelikan dan dipakai sama dia. Akhirnya, hari kedua, itu dia punya orang tua datang ke toko saya, dia telepon, dia bilang bahwa dia orang Jakarta, karena si pelaku ini adalah orang Bandung, orang dari Bandung, papanya kerja di Jakarta. Pulang kerja dia ketemu saya, dia sharing semua everything, dan ternyata saya baru tahu, saudara, ternyata di keluarga ini ada pergumulan, dan ternyata keluarga ini adalah keluarga orang percaya. Di hati saya sedikit menangis. Oh Tuhan, ternyata ada maksud Tuhan. Akhirnya saya ngobrol dengan orang tuanya. Ternyata orang tua ini memang sudah mempertanyakan apa yang Tuhan mau cara menangani anak ini, si pelaku ini. Pelaku ini baru umur 25 tahun. Dan berasal dari keluarga yang broken home. Dan si papanya ini sudah menikah lagi. Ngobrol punya banyak, akhirnya kita sebut nama Tuhan. Kita sebut, pernah nggak saudara ngerasa tuh kalau dalam situasi itu memang Roh Kudus bekerja, seperti ada sesuatu yang saudara diingatkan, ini loh maksudnya Tuhan. Nah, saya ngerasain itu. Saya sharing sama dia, saya sharing sama papanya, saya beri kekuatan, saya berikan jawaban yang Tuhan taruh di mulut saya untuk bagaimana caranya dia menangani anaknya. Puji Tuhan. The next day, barangnya selesai, papanya selesai, utangnya, semuanya lunas. Hari berikutnya saya kaget. Anak ini telepon saya. Dia bilang gini, terima kasih ya kok, udah dikasih kesempatan untuk beresin. Terima kasih ya kok udah diampunin. Karena menurut dia, itu dia udah pasti kalau nggak di penjara, dia udah pasti kena kasus penipuan, udah pasti orang tuanya marah-marah, yang dia pikir itu keluarganya nggak bakal bantu dia, tapi papanya bantu dia. Itu semua menjadi jawaban dalam hidup dia. Saya bilang gini, next time kita ketemu, kita ngobrol, kita bicarakan kebaikan Tuhan, kita ngopi bareng, dan kita berikan kesaksian ini buat Tuhan. Kenapa saya bikin video ini? Karena ada satu hal, terkadang saudara dan saya sebagai orang percaya, kita suka salah mengambil sikap. Kenapa? Karena keadaan yang kita salahkan. Saya mau bilang gini, mungkin nggak semua keadaan yang sama seperti saya, kita harus tindakin dengan hal seperti ini. Tapi yang pasti, apapun judulnya tindakan saudara, itu harus didasari dengan kasih Tuhan. Saya mau bacakan ayatnya. Ini cukup panjang, Kolose 3, dari 1 sampai 17. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, artinya perkara yang tidak masuk akal di pikiran dunia, yaitu orang-orang di sekitar kita yang mencemooh, yang mikir, aduh lu gila, ngapain orang kayak begitu diampunin? Itu sering banget. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau hari ini engkau memikirkan apa yang dunia tawarkan dalam hidupmu, hati-hati. Tapi pikirkanlah apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu itu penuh dengan kasih karunia. Nah, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah.
atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Kita ini dulu orang-orang yang seperti itu, melakukan apa maunya kita. Tapi hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang ciptaan baru. Kita harus mengambil sikap di luar dari pikiran-pikiran kita yang jahat. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yang marah, itu saya alamin, geram, kejahatan udah ada di otak saya, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kita harus segambar dengan apa yang Tuhan mau. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi, orang bersunat dan orang tak bersunat, orang bahar atau orang sakit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara mengaku sebagai orang percaya, kira-kira tes seperti ini bisa nggak dilaksanakan dalam hidupmu? Kemurahan, kerendahan hati, belas kasihan, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ngomongnya gampang, saudara. Melakukannya nggak gampang. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ketika anak saya memberikan satu klik pada saat itu, damai sejahtera itu turun dalam hati saya. Semua itu dikalahkan, dan saya mulai berpikir jernih apa yang harus saya kerjakan, apa yang Tuhan mau tuntun saya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Tuhan berikan jalan yang luar biasa, saudara. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Gila ya saudara, kalau ngelihat ini. Kita disuruh bersyukur di dalam segala keadaan yang gak enak. Gak enak. Gak enak banget. Udah dibohongin, dibuat yang kayaknya daging kita dicubit, tapi kita harus tetap bersyukur. Nah, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan lain, dan saling bil menyanyikan mazmur. Tegur nggak? Tetap tegur, tapi dengan kasih. Dan pujian-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ketika engkau sudah mendapatkan hasilnya, percayalah itu bukan karena engkau. Kita nggak ada yang hebat. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Apa yang kau hadapi hari ini? Kalau engkau punya masalah, kalau engkau belum dapat jawaban, libatkan Dia. Percayalah, perkara yang menurut engkau itu buruk sekalipun, Tuhan bisa rubah itu menjadi satu kemuliaan nama Tuhan. Ada amin, saudara? Thank you for watching. Thank you for support this channel. Jangan lupa like, subscribe, and share di channel biar saya bisa lebih lagi, Pastor Mike bisa sharing lebih lagi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita akan ada di kedepannya ngobrol-ngobrol bareng sama para pendeta, hamba-hamba Tuhan, dan juga anak-anak muda yang punya kesaksian luar biasa. Shalom family, peace, I'm out.